Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Erli Krisnanik, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Fikri Zakatia dengan NIM 2010-5-124-8, dan ada Ray Pontas dengan NIM 2010-5-121-39, lalu ada Putra Izas dengan NIM 2010-5-120-27, dan terakhir saya sendiri Muhammad Safral Kafa dengan NIM 2010-5-120-37. Iya, untuk pertemuan pertama akan saya ambil alih dan saya paparkan. Untuk pertemuan pertama adalah tinjauan umum etika. Definisi etika. Menurut KKBBI, makna etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Namun menurut etimologinya, etika mengacu pada bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama adalah kebutuhan individu, tidak ada pedoman, area abu-abu, sehingga tidak ada panduan. Kemudian perilaku dan kebiasaan individu, kebiasaan yang terakumulasi dan tidak dikoreksi. Setelah itu ada lingkungan tidak etis, pengaruh dari komunitas, perilaku orang yang ditiru, dan efek primordialisme yang kebablasan. Sanksi pelanggaran etika, sanksi sosial, skalanya relatif kecil dan dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Dan juga ada sanksi hukum yang berskala besar, merugikan hak pihak lain, dan hukum pidana menepati prioritas utama, diikuti dengan oleh hukum perdata. Berikutnya adalah moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin. Mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adaptasi atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Nilai moral dalam kehidupan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratis, dan lainnya. Definisi norma. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan yang berperilaku baik bagi individu maupun kelompok dalam berinteraksi antar individu, kelompok atau masyarakat saat menjalankan kehidupan bersama. Jenis norma adalah norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Etika dan teknologi. Teknologi sekarang ini memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara fisik. Dengan adanya teknologi membuat informasi yang dapat menjadi lebih cepat, efisien serta update setiap saat. Atas dasar tersebut perlu adanya etika yang dapat mengatur teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban dengan pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Dampak permanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat. Yang pertama adalah ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua adalah tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga adalah pengangguran dan pemindahan kerja. Yang keempat adalah kurangnya tanggung jawab profesi, dan yang terakhir adalah adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Selanjutnya adalah cara mengatasi kendala pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat. Pertama adalah dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia.
adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. Dan dengan adanya pendidikan yang mengenal teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Perkembangan teknologi akan semakin meningkat, namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dan dalam profesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah etika pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer, yaitu kelenturan logika, yaitu logical malleability, memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer yang untuk penggunanya. Yang kedua adalah faktor transformation factors, yaitu memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. Yang ketiga adalah faktor tak kasat mata atau invisibility factor, yaitu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal komputer sehingga tidak ada peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut. Berikutnya adalah definisi etika komputer. Etika komputer atau computer ethic adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari 2 suku kata, yaitu etika dalam bahasa Yunani ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat, dan komputer dari bahasa Inggris to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Berikut adalah perkembangan yang terjadi terhadap etika komputer dari masa ke masa. Pada tahun 1940-an, 1940-an, penemu Norbert Wiener, profesor MIT. 1960-an, Don Parker dari SRI, International Menlo Park, California. 1970-an, oleh J. Weizenbaum, Walter Miner. 1980-an, dari James Moore, Dartmouth College. 1990-an sampai sekarang, oleh Donald Gotterbaum, Keith Miller, Simon Rogerson, Dan Martin, dan lain-lain. Isu-isu dalam etika komputer. Yang pertama adalah kejahatan komputer, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, netiket, dan tanggung jawab profesi. KUHP terhadap cybercrime. Pasal 362 KUHP yang diperkenakan untuk kasus carding, pasal 378 KUHP yang dikenakan untuk penipuan, pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan, pasal 311 KUHP yang dapat dikenakan untuk pencemaran nama baik, pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi, dan pasal 406 KUHP dapat dikenakan untuk pada kasus deface atau hacking. Pelanggaran etika di Indonesia. CD bajakan dijual bebas di mana-mana sejak 1990-an. 1990-an. Carding mulai marak bertaburan di Yogyakarta pada tahun 2000. Pelesetan nama baik klik BC online pada tahun 2001. Website Mentawai dihack orang pada tahun 2005. Website BNI 46 di The Face. Website Bank Indonesia dihack tahun 2005. Website PKS dan Golkar diusili dan pada pilkada pada tahun 2005.
Berikut adalah presentasi perilaku kejahatan penipuan berdasarkan platformnya. Di situ ada email ada 68,4%, webpage 13,4%, phone 9,6%, physical mail dengan 4,2%, print material dengan 1,9%, in person dengan 1%, chatroom dengan 0,8%, dan fax dengan 0,8%. Permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan. Tindakan kejahatan teknologi informasi cenderung meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan aplikasi bisnis komputer dan internet sedang meningkat. Selanjutnya ada meledaknya tren e-commerce. Personal user semakin cinta dengan internet dan user semakin melek terhadap teknologi. Langkanya SDM yang sangat handal, transisi dari single vendor ke multi vendor, dan juga ada kemudahan mencari software, yaitu salah satu contohnya adalah dengan berbagi file peer-to-peer di internet. Kemudahan mencari tempat belajar, contohnya banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai cracking tindakan kejahatan lainnya. Penjahat selalu satu langkah lebih maju bila dibandingkan dengan polisi, dan juga karena cyber law belum jelas. Akibat dari ketidakpengaturan keamanan IT, penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis. Terjadi kasus kartu tanda penduduk yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya. Terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data dan informasi seseorang. Penghilangan identitas atas data dan informasi yang dari perilaku kejahatan seperti illegal logging, phishing, mining, dan money laundering, praktik perbankan ilegal, dan lain sebagainya. Pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang. Selanjutnya ada manusia dan kebutuhannya. Abdul Qadir Muhammad mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan ekonomi, material, kebutuhan psikis, non-materi, kebutuhan biologis, proses regenerasi, dan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan akan status dan derajat. Syarat-syarat suatu profesi, yang pertama melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Masuk ke pekerjaan dan profesi, Thomas Aquinas seperti dikutip oleh Sumaryono menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, dan mengontrol gaya hidup. Ciri-ciri dari profesi, yang pertama ada memiliki keahlian dan keterampilan khusus, yang kedua adanya komitmen moral yang tinggi, ketiga seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, keempat mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat, dan terakhir memiliki sertifikasi maupun izin atas proses profesi yang dimilikinya. Peranan etika dalam profesi, yang pertama untuk mengatur kehidupan bersama. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua adalah pegangan para anggota. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Yang ketiga adalah sorotan masyarakat. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian para anggota
profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Selanjutnya, sifat-sifat pelaku profesi. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, dan seorang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Sikap untuk menjadi seorang profesional yang pertama, komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Ciri-ciri profesionalisme yang pertama, keterampilan yang tinggi dalam suatu bidangnya. Keterampilan yang tinggi dalam suatu bidangnya serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua adalah ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dan menganalisis suatu masalah. Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga adalah memiliki sikap berorientasi ke depan. Sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berbentang di hadapannya. Yang keempat, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi. Sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Selanjutnya, pertemuan keempat yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Tiga kelompok pekerjaan di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Contohnya sistem analis, programmer, dan web designer. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Contohnya technical engineer dan networking engineer. Kelompok ketiga adalah berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contohnya EDP operator, sistem administrator, dan MES director. Dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Yang dimaksud yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Syarat-syarat jabatan peranata komputer. Yang pertama adalah bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Yang kedua ada berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau yang sederajat. Yang ketiga adalah memiliki pendidikan dan atau pelatihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Keempat, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Yang terakhir adalah setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Jenjang dan pangkat peranata komputer. Yang pertama adalah asisten peranata komputer madya dengan pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan 2, ruang B. Kemudian ada asisten peranata komputer dengan pangkat pengatur, golongan 2 dengan ruang C. Lalu ada ajun peranata komputer muda dengan pangkat pengatur tingkat 1, golongan 2, ruang D. Lalu ada ajun peranata komputer madya dengan pangkat penata muda dengan golongan 3, ruang A. Lalu ada ajun peranata komputer dengan pangkat penata muda tingkat 1 dengan golongan 3, ruang B. Lalu ada ahli peranata komputer pratama dengan pangkat penata dengan golongan 3, ruang C. Lalu ada ahli
ahli peranata komputer muda dengan pangkat penata tingkat 1 pada golongan 3 ruang D. Lalu ada ahli peranata komputer madya dengan pangkat pembina pada golongan 4 ruang A. Lalu ada ahli peranata komputer utama pratama dengan pangkat pembina tingkat 1, yaitu ada pada golongan 4 dengan ruang B. Lalu ada ahli peranata komputer utama muda dengan pangkat pembina utama muda pada golongan 4C. Lalu ada ahli peranata komputer utama madya dengan pangkat pembina utama pada golongan 4 ruang D. Selanjutnya ada angka kredit. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa peranata komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah yang pertama asisten peranata komputer madya sebanyak 20 angka kredit, asisten peranata komputer sebanyak 20 angka kredit, ajun peranata komputer muda sebanyak 20 angka kredit, ajun peranata komputer madya sebanyak 50 angka kredit, ajun peranata komputer sebanyak 50 angka kredit, ahli peranata komputer pratama sebanyak 100 angka kredit, ahli peranata komputer muda sebanyak 100 angka kredit, ahli pratana komputer madya sebanyak 150 angka kredit, ahli peranata komputer utama pratama sebanyak 150 angka kredit, dan ahli peranata komputer utama muda sebanyak 150 angka kredit. Pengelompokan pekerjaan IT lainnya yang pertama ada cross country atau cross enterprise applicability. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi pekerjaan. Lalu ada function oriented, bukan title oriented. Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel yang dapat berbeda pada negara yang berbeda. Lalu ada testable atau certificable. Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Lalu ada applicable. Fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Lalu ada model klasifikasi yang direkomendasikan. Ada 3 bagian, yaitu pendidikan dan pelatihan, sistem development, dan special support. Pendidikan dan pelatihan termasuk instruktur dari pendidikan TI non-gelar. Sistem development termasuk programmer, sistem analis, dan project manager. Spesialis support termasuk spesialis pada bidang tertentu. Setiap jenis pekerjaan dari skema tadi masing-masing memiliki 3 tingkatan, yaitu supervise atau terbimbing. Tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua ada moderative supervisor atau madya. Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3 sampai 5 tahun pengalaman. Yang ketiga ada independen atau managing atau mandiri. Memiliki tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada seseorang yang bekerja di dalam bidang TI harus memiliki beberapa persyaratan profesionalisme seperti yang pertama, dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan sehingga para pemain di dalamnya harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut. Mempersiapkan SDM. Beberapa hal yang telah dilakukan di Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi, seperti misalnya program Sekolah 2000, yang kedua program SMK Teknologi Informasi, yang ketiga program Diploma Teknologi Informasi, dan yang keempat program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi.
Di sini ada sertifikasi-sertifikasi dari beberapa pihak. Dari Microsoft ada MCDST, MCDSI, dan lain sebagainya. Dan sini ada sertifikasi Oracle, ada OCA, OCP, dan SCM. Yang ketiga ada sertifikasi dari Cisco. Ini ada CCNA, CCNP, CCIA. Nah, di sini ada institusi yang menyelenggarakan sertifikasi. Contohnya, Institusi for Certification of Computing Professional. Mereka menyediakan CDP, CCP, dan CSP. Selanjutnya ada Institute for Certification of Computing Professional yang ada A+, Network Plus, Security Plus, NTI Plus, IT Project Plus. Di sini ada hambatan-hambatan pelaksanaan sertifikasi. Yang pertama ada biayanya yang mahal. Dan terakhir ada kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Next, di sini ada pertemuan ke-6 dengan judul organisasi dan kode etik profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu. Contohnya dokter, pengacara, akuntan, profesional IT, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Pembentukan organisasi profesi. Berikut adalah penjelasan dari langkah proses profesional sebuah profesi sebagai munculnya asosiasi informal, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, ada membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima, ada memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Next. Organisasi profesi bidang IT di dunia. Sini ada ACM, IEEE, Southeast Asia Regional Computer Confederation. Next. Ini ada organisasi profesi bidang IT di Indonesia, yaitu ada Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau disingkat IPKIN. Yang kedua ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI. Beberapa komunitas dan organisasi independen yang banyak berkembang di dunia teknologi informasi. Ini ada Indonesia Internet Society, Indonesian Oracle Application User and Group, Indonesia Oracle Fansite, Kios, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kode etik. Kode etik ini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar
dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar dan salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar kode etik profesi. Yang pertama ada prinsip dasar teknis, prinsip dasar kompetensi, prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, dan prinsip kerahasiaan. Ini ada kode etik profesi di bidang IT. Nah, IT memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional lainnya, umumnya. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali mendapat izin. Ini ada tanggung jawab moral. Ini ada 3 prinsip dasar untuk sebuah tanggung jawab moral yang terkait dengan profesi seseorang. Pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan hal itu terjadi. Next lagi. Oke, lalu kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu cyber etik atau etika menggunakan internet. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu alasan era ini atau zaman ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek di kehidupan. Yang pertama, informasi internet dapat diakses 24 jam non-stop. Lalu biayanya juga murah dan gratis, ya kan? Terus kemudahan akses informasi, transaksi, dan membangun relasi pelanggan itu mudah. Lalu up to date dan pengguna internet merambah ke segala penjuru. Lalu kita masuk ke karakteristik dunia maya. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, dunia maya beroperasi secara virtual. Lalu juga dunia cyber berubah cepat, dan dunia maya tidak mengenal batas teritorial. Lalu seseorang hidup dalam dunia maya bisa melakukan aktivitas tanpa menunjukkan identitas. Dan informasi yang ada di dunia maya ini bersifat publik. Nah, pentingnya etik di dunia maya. Pentingnya etika maksudnya ini. Yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki perbedaan budaya atau perbedaan adat dan istiadat. Lalu juga pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam dunia anonimos, ya kan? Tidak diketahui gitu. Lalu memungkinkan seseorang tidak bertindak etis akibat fasilitas yang diberikan. Dan yang terakhir, pengguna internet selalu bertambah setiap harinya.
Nah, kita masuk ke netiquette etika dalam berkomunikasi menggunakan internet berlaku pada yang pertama ada one-to-one communication. Itu adalah suatu kondisi komunikasi terjadi antara individu dalam sebuah dialog. Contohnya kita ngechat di WA, chat di Line, atau di SMS, atau yang lain-lain. Lalu one-to-many communication, di mana merupakan suatu kondisi komunikasi satu orang kepada beberapa orang sekaligus. Contohnya ya kayak grup WA, grup Line, atau net news ya, atau dan lain-lain lah. Lalu ada information service, dapat berupa contoh seperti World Wide Web, atau yang bisa kita kenal www, Glopper, Waze, MUDS, MOST, dan lain-lain. Nah, next lagi. Nah, contoh beretika di internet. Ya, contoh yang pertama, pada netiquette one-to-many communication. Jangan membicarakan orang lain, ya kan? Kita juga harus jujur dalam mencantumkan sumber dan lain-lainnya. Lalu netiquette pada one-to-many communication. Berhati-hati dengan kata-kata yang akan ditulis karena itu kan sifatnya dilakukan orang ya kan. Terus juga tidak boleh mengirim artikel pemalsuan atau hoax gitu kan. Next. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan suatu bentuk kejahatan yang disebabkan karena adanya pemanfaatan pada teknologi internet. Cybercrime ini merupakan sebuah evolusi dari kejahatan. Jenis kejahatan konvensional. Yang biasanya kita sebut itu ada dua, kejahatan kerah biru atau kejahatan kerah putih. Next. Nah, apa sih karakteristik cybercrime? Yang pertama, cybercrime merupakan ruang lingkup dari kejahatan. Lalu cybercrime ini merupakan sifat dari kejahatan, juga dia mempunyai pelaku kejahatan, mempunyai modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan itu berbeda gitu dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Next. Jenis-jenis cybercrime. Ada 3 pengelompokan lagi nih. Yang pertama yang berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama ada unauthorized access, illegal content, atau penyebaran virus secara sengaja, data forgery, ya kan, cyber stalking, carding, hacking, cracking, ya kan, hijacking, dan lain-lainnya. Lalu ada berdasarkan motif kegiatannya, seperti sebagai tindakan murni kriminal atau cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Lalu ada berdasarkan sasaran kegiatannya, seperti menyerang individu, menyerang hak milik, atau menyerang pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime ada 3, ada faktor sosial budaya, faktor ekonomi, mungkin, dan yang terakhir adalah faktor politik. Lalu apa dampak cybercrime terhadap negara? Dampak cybercrime terhadap negara, kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan berpotensi menghancurkan negara. Jadi sampai sejauh itu ya. Lalu dampak cybercrime terhadap keamanan dalam negeri sendiri, kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari cybercrime, antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif gitu, dan juga munculnya pengaruh negatif dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas dan dapat merusak moral bangsa. Nah, lalu gimana nih kita menanggulangi cybercrime? Jadi ada 3 strategi. Strategi jangka pendek, penegakan hukum pidana yang mengoptimalkan UU khususnya dan rekrutmen aparat penegak hukum. Lalu ada strategi jangka menengah, yaitu adanya cyberpolis dan kerjasama internasional. Dan yang terakhir ada strategi jangka panjang, yaitu seperti membuat cybercrime dan membuat perjanjian bilateral. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dibenarkan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili rekan-rekan saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.